Sampai jumpa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara. Di sini ada Bang Nixon, kemudian beliau dari LBH Masyarakat. Eh, ini kali kedua kami mengundang dari LBH Masyarakat. Undangan pertama waktu itu dihadiri langsung oleh ketua dari LBH Masyarakat. Kemudian yang kedua akan ada pembicara dari IJRS. Kita namanya adalah Mbak Salisa. Kemudian yang ketiga dari ahli pemerintahan, beliau ini mantan camat dan kemudian lulusan Institut IPDN dan sekaligus saat ini menjabat sebagai direktur dari Pamong Institute. Nanti akan beliau hadir pada malam hari ini. Malam hari ini adalah Islamic Lawyer Forum edisi ke-78. Berarti agenda ini diselenggarakan satu kali dalam setiap bulannya. Berarti 78 dibagi 12 kurang lebih sudah sekitar 6 tahun kita menyelenggarakan event ini. Biasanya event ini darat ya, tidak biasanya kita selenggarakan ganti-ganti tempat, kadang di Tebet, kadang di Jakarta Pusat, kadang di Jakarta Timur. Jadi eventnya kita selenggarakan 1 bulan sekali. Untuk event kali ini kita akan selenggarakan secara online, membahas tajuk yang ramai diperbincangkan, tetapi juga banyak masyarakat juga tidak tahu nih apa RUU KUHP karena tertutup dengan isu ijazah palsu gitu ya. Ini menyedot perhatian betul, padahal ada RUU yang sangat implikatif terhadap masyarakat yang kemudian menjadi luput perhatian dari mata masyarakat semua. Oleh karena itu kita akan bahas pada malam hari ini ada apa sebetulnya dari RUU KUHP ini, apakah ada implikasi yang berbahaya bagi masyarakat? Kalau kemudian ada implikasinya, apa yang kemudian harus kita lakukan dan kita perbuat untuk hal-hal tersebut terhindar. Baik, malam hari ini pembicara pertama dari LBH Masyarakat, yaitu saya panggil saja Bang Nixon, karena biasanya kami kalau para praktisi hukum itu panggilannya tidak jauh dari Bang. Makanya banyak duitnya itu karena dipanggil Bang. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada eh, peserta yang baru hadir. Ini pesertanya internal Bang Nixon, Siap. yaitu dari para pimpinan LBH Pelita Umat. Kita LBH Pelita Umat ada di 27 provinsi untuk tingkat DPD 1 dan lebih dari 35 kota tingkat DPD 2. Jadi sebaran kami dari ujung Aceh sampai ke Papua, kami ada perwakilan dan sebagian dari perwakilan itu ada kantornya masing-masing begitu. Jadi ini baru internal kami baru hadir sedikit. Jadi ini acara memang dalam rangka untuk termasuk menyerap banyak ilmu dari para pembicara di luar kami gitu. Baik Bang Nixon, saya persilahkan Bang Nixon dengan pertanyaan awal dari saya adalah sebetulnya apa yang dimaksud dengan RUU KUHP ini? Mohon dijelaskan secara sederhana sehingga masyarakat yang awam sekalipun bisa mengerti apa itu yang dimaksud dengan KUHP. Silakan Bang Nixon. Siap. Terima kasih banyak Ban Chandra dan rekan-rekan dari LBH Pelita Umat. Tentunya LBH Masyarakat senang sekali bisa kembali berkolaborasi dengan rekan-rekan dari LBH Pelita Umat dan membahas isu-isu yang terkini gitu ya. Yang secara khusus pada malam hari ini kita bicara tentang apa sih sebetulnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu. Dan kenapa penting sebetulnya kita untuk mengetahui, mengawal, bahkan merespon langsung begitu proses legislasi yang saat ini ada di DPR maupun pemerintah. Yang pertama terkait KUHP itu sendiri, kita perlu untuk ketahui bahwa KUHP adalah instrumen yang memang diatur secara khusus untuk mengatur bagaimana sistem peradilan pidana itu berjalan. Kalau di tahun 2023 yang lalu kita dihebohkan begitu dengan pengesahannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya adalah delik-delik atau tindak pidana atau jenis larangan atau kejahatan apa yang dilarang gitu ya. Perbuatan apa yang dilarang, perbuatan apa yang dianggap jahat sehingga itu diancam dengan pidana. Itulah KUHP. Tapi bagaimana kemudian orang yang ditangkap, kemudian ditahan, diadili sampai akhirnya proses hukumnya berjalan berakhir pada putusan pengadilan, itulah yang diatur dalam KUHP. Nah, di luar dari itu, kita juga perlu paham bahwa
ketika kita bicara tentang praktik di lapangan gitu, ini saya coba sedapat mungkin pakai bahasa yang sederhana gitu ya Bang Chandra. Kita kehilangan motor misalnya, atau mobil, atau STNK lah yang paling sederhana. Eh, Terus yang kita lakukan adalah kita datang ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan gitu. Kita adalah korban dari sebuah peristiwa. Peristiwanya adalah bisa jadi pencurian, bisa jadi pencopetan dan seterusnya. Nah, kita datang ke kantor polisi itu sebagai korban. Korban adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang tujuannya adalah mendapatkan keadilan. Ya kita datang ke kantor polisi tujuannya untuk mendapatkan keadilan tentunya gitu. Nah, inilah yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu sangat penting kita memahami bahwa KUHP itu adalah instrumen yang mempertemukan antara warga negara dengan negara dalam kerangka sistem peradilan pidana. Jadi sangat penting. Karena apa? Ketika kita abai, lalai dan kita apa ya, tidak peduli begitu dengan proses legislasi yang sedang berjalan, maka kita sedang mempertaruhkan hak-hak kita sebagai warga negara ketika berhadapan dengan proses hukum. Dan itulah yang sedang dibahas di dalam oleh DPR dan pemerintah saat ini. Pertanyaan berikutnya barangkali adalah kenapa sih sebetulnya KUHP kita perlu diubah gitu kan? Eh, karena KUHP itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Artinya lebih dari 40 tahun sudah usia dari KUHP. Ada begitu banyak uji material yang sudah masuk ke mejanya Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pasal yang sudah diubah, bahkan disesuaikan, dan ada beberapa yang diatur khusus sifatnya di luar dari KUHP itu sendiri. Dan kita butuh rekodifikasi supaya setiap aturan-aturan yang ada dan berkembang selama 40 tahun terakhir ini itu memiliki pembaruan dan kesatuan sehingga setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum itu didasarkan pada peraturan yang jelas, yang komprehensif, yang akuntabel, yang bisa dijangkau sehingga orang yang berusaha untuk mengakses keadilan juga tidak menghadapi hambatan begitu kurang lebih sebagai pengawal mungkin. Bang. Bang Nixon, berkembang opini di luar bahwa dalam RUU KUHP yang baru ini, ketika masyarakat rentan dalam hal ini adalah yang tidak memiliki akses hukum yang memadai, ketika dari para praktisi hukum dalam konteks ini adalah LBH mana saja tentu saja, ketika akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat rentan tadi, eh, di situ ada opini yang berkembang bahwa pihak kepolisian itu dapat menolak dan dapat menawarkan pengacara terhadap eh, orang yang tadi misalnya yang tadi yang ditangkap atau ditersangka dan seterusnya. Apakah demikian ini isu yang berkembang? Iya, eh, kita perlu dudukan dulu paling pertama adalah bahwa setiap orang itu dalam hal menghadapi proses hukum itu punya hak untuk mengakses bantuan hukum. Itu yang paling pertama, karena itu jaminan secara konstitusional, bahkan jaminan yang sudah diatur dalam konvensi internasional atau CCPR gitu ya. Nah, cuman persoalannya adalah ketika dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terduga pelaku, seringkali praktek di lapangan adalah si penyidik menunjuk satu penasihat hukum atau lebih untuk mendampingi dia menghadapi proses hukumnya. Nah, pertanyaannya, eh, apakah penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik ini itu didasarkan pada kehendak dari si orang yang berhadapan dengan proses hukum itu sendiri gitu ya. Misalnya saya ditangkap, kemudian saya ketika diperiksa itu disediakan oleh penyidik seorang penasihat hukum yang pada faktanya kita harus fair juga ya gitu ya, bahwa tidak dijalankan secara optimal gitu. Kenapa? Karena fungsi dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik itu lebih kepada formalitas semata begitu. Kita eh, kalau kalau hanya melihat pada ketentuan pasal 56 KUHP yang saat ini berlaku, penyidik hanya berkewajiban untuk oke ini saya sediakan ya penasihat hukum, kamu harus terima.
Tapi nggak dijelaskan apa konsekuensinya ketika dia tidak mendapatkan penasihat hukum. Apa konsekuensinya ketika dia mengakses penasihat hukum? Apakah penasihat hukum yang disediakan ini itu memiliki kredibilitas atau kualitas yang mumpuni gitu untuk menghadapi proses hukum bagi si tersangka atau terdakwa? Ini yang tidak bisa dinilai oleh sistem peradilan pidana kita saat ini. Kita harus belajar dan berefleksi pada kasus-kasus terdahulu. Kalau kita ingat begitu di tahun 2012 eh, ada seorang bernama Yusman Tele Benua yang ditangkap, diadili, dijatuhkan putusan pengadilan dengan pidana mati, bahkan dengan kondisi bahkan penasihat hukumnya sendiri yang minta supaya si Yusman ini dijatuhkan pidana mati. Saya nggak habis pikir kenapa bisa ada penasihat hukum yang meminta supaya kliennya divonis mati gitu. Nah, kemudian di tahun 2017, 5 tahun berselang dari saat itu teman-teman dari Kontras itu mendampingi Yusman sehingga akhirnya putusannya diubah menjadi 5 tahun karena ditemukan bukti atau keadaan baru di mana si Yusman ketika melakukan tindak pidananya berusia di bawah 18 tahun. Peristiwa ini harusnya menjadi refleksi bagi kita semua bahwa penasihat hukum itu tidak bisa diukur dengan kehadirannya semata di ruang penyidik, di ruang persidangan, tapi harus ditinjau apakah dia betul-betul memberikan pendampingan atau bantuan hukum yang kredibel sesuai dengan kebutuhan dia menghadapi proses hukumnya. Kurang lebih begitu, Bang. Ya, itu kesulitan yang dihadapi para penasihat hukum, dalam konteks ini adalah para LBH, itu menggunakan KUHP yang lama. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dalam KUHP yang baru saat ini sedang dibahas, kemungkinan yang tadi disebutkan ini akan menjadi lebih buruk atau apa istilahnya, atau tidak ada ruang lagi dari para LBH untuk masuk ke situ? Iya, eh, kalau kita melihat ke pasal 56 KUHP tadi yang saya sempat sampaikan gitu, itu kan mengatur bahwa setiap orang yang diancam minimal 5 tahun ke atas itu wajib didampingi sama penasihat hukum. Nah, ada juga satu paradigma yang berkembang gitu di rumah-rumah tahanan, di kalangan orang-orang yang berhadapan dengan proses hukum, bahwa ketika didampingi sama LBH itu pasti dijatuhkan pidana yang lebih berat atau dipastikan proses hukumnya berkepanjangan, tidak tidak berakhir dengan memuaskan gitu. Nah, persoalannya barangkali seperti ini, Bang Chandra. Menurut hemat saya bahwa ketika bicara tentang hak atas bantuan hukum atau penasihat hukum, itu harusnya sifatnya adalah ya sifatnya hak gitu ya. Artinya si tersangka ini itu memilih sendiri penasihat hukumnya dan tidak dibatasi pada jumlah ancaman pidananya. Saya gambarkan mungkin barangkali gini, ketika saya ditangkap ya saya disampaikan, diberitahukan hak saya tentang untuk mengakses bantuan hukum, dan ketika saya disampaikan itu bersamaan itu juga saya dikasih tahu ada berapa banyak ada berapa banyak penasihat hukum yang disediakan oleh si penyidik maupun hakim pada saat persidangan. Dan saya yang memilih sendiri penasihat hukum itu sendiri begitu. Itulah yang saya pikir dikategorikan dalam konteks hak atas bantuan hukum yang ideal gitu. Karena kalau misalnya ditunjuk oleh oleh penyidik atau bahkan hakim, sifatnya menjadi seolah-olah wajib, sehingga si tersangka atau terdakwa tidak bisa memilih dan kehilangan haknya untuk memilih sendiri penasihat hukum atau lawyernya sendiri gitu, yang diyakininya bisa membantu dia dalam menghadapi proses hukum. Dan itu yang tidak bisa dijawab sebetulnya oleh KUHP yang lama, dan saya pikir tidak diakomodasi juga di dalam KUHP kita yang baru sedang dibahas oleh DPR saat ini. Karena konsepsi bantuan hukum yang ada di dalam RKUHP bahkan di, dibenturkan dengan jasa hukum dalam konteks advokat gitu. Karena sepertinya kita harus pisahkan betul makna dari advokat dan bantuan hukum, karena bicara bantuan hukum itu adalah kewajiban negara gitu ya untuk menyediakan. Tapi kalau advokat itu dia menjalankan profesinya. Yang kalau itu dicampur seolah-olah semua advokat itu harus menjalankan bantuan hukum. Terus lalu negara, apa yang dilakukan negara dalam kondisi ini gitu ya? Artinya negara lepas tangan. Ini kan udah urusan advokat. Kami tidak campur tangan. Yang penting kami sudah sediakan regulasinya, advokat yang mengerjakan.
Itu yang menurut saya keliru begitu. Eh, dan kalau ini dipertahankan dan menjadi barang dalam tanda kutip pada saat pengesahan RKUHP nanti, itu akan menjadi tumpang tindih antara undang-undang bantuan hukum, undang-undang advokat maupun KUHP yang nanti akan disahkan. Tidak hanya di tata regulasi, praktik pun akan demikian. Ya Bang, jadi gini, seseorang tadi masyarakat rentan, lemah, yang tidak memiliki akses kepada LBH, tentu saja penyidik akan menyampaikan, biasanya diantaranya adalah, udah pakai saja penasihat hukum yang kami sediakan, supaya hukumannya apa dapat eh, tidak terlalu tinggi begitu. Nah, kemudian eh, kalau pakai luar kemungkinan akan tinggi. Pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan yang seperti itu dari penyidik, dari aparat, bentuk bagian dari intimidasi secara tidak langsung atau bagaimana? Ya, itu jelas adalah satu intimidasi kalau menurut saya gitu ya. Dan itu pengalaman kami dalam memberikan bantuan hukum itu sering sekali seperti itu. Bahkan kami sering dicabut kuasa secara sepihak oleh klien kami. Kami kaget begitu, kenapa Anda cabut kuasanya gitu, padahal kami selama pendampingan tidak ada soal terkait komunikasi, kami aktif memberikan bantuan hukum, tiba-tiba dicabut kuasanya setelah kami coba untuk telusuri ternyata justru yang memerintahkan mencabut adalah penyidikan sendiri. Nah, sayangnya begini, tidak ada gitu ya ruang ruang yang bebas dan mekanisme uji yang akuntabel untuk memperlihatkan, untuk mempertontonkan adanya praktik buruk seperti ini. Itu kan jelas adalah sebuah hambatan akses bantuan hukum ya. Padahal setiap orang yang berhadapan proses hukum itu punya hak untuk memilih dan menunjuk sendiri penasihat hukum untuk mendampingi sepanjang persidangan atau menghadapi proses hukum. Tapi faktanya ternyata seringkali penyidik menghambat. Salah satu jenis hambatannya adalah itu tadi, dia menakut-nakuti, kemudian memanipulasi surat kuasa yang baru, membuat satu surat kuasa pencabutan seolah-olah si klien ini tidak mau kita dampingi gitu. Dan ini sayangnya itu hakim atau pengadilan, saya bilang ya, sebagai mekanisme judicial scrutiny-nya, pengadilan itu tidak bisa menilai sampai ke sana begitu. Menurut dia ini tidak otoritas pemeriksaan pengadilan, lebih baik bawa ke peradilan, ya sampai di peradilan yang diuji hanya formalitas sebatas. Nah, ini nggak ada mekanisme ujinya, Pak. Advokat dirugikan, orang yang didampingi juga dirugikan gitu. Ya, berarti perlu tidak dalam RUU KUHP ini itu diberikan norma baru, misalnya eh, bagaimana menindak, bukan menindak ya, kalau misalnya terjadi pemaksaan atau kemudian intimidasi untuk Iya, memilih penasihat hukum, perlu iya, tidak kira-kiranya di dalam RUU KUHP baru saat ini dimasukkan norma baru agar penasihat hukum atau advokat itu dapat melakukan misalnya tindakan peneguran kepada aparat penegak hukum lain, misalnya begitu. iya. Saya pikir itu jelas perlu gitu ya. Tapi eh, perlu perlu dipastikan bahwa mekanismenya detail begitu. Dalam arti begini, ketika ketika si tersangka gitu ya atau terdakwa menjalani pemeriksaan secara khusus di ruang penyidikan, itu punya kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau mekanisme keberatan. Hak-hak apa saja yang tidak disediakan atau tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum ketika diperiksa, khususnya di penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme lainnya adalah perlu memastikan bahwa ruangan pemeriksaan itu memang didesain khusus untuk mendapatkan keterangan tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya penyiksaan, kekerasan, pelecehan seksual, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di dalam RKUHP yang sekarang ini kan ada ketentuan yang mengatur bahwa eh, pemeriksaan itu dilakukan dengan dengan adanya fasilitasi CCTV gitu ya. Nah, persoalannya adalah sampai mana kita punya akses untuk melihat CCTV-nya gitu.
Kalau ternyata CCTV-nya pada akhirnya dimiliki juga oleh penyidik tanpa nggak bisa dibuka begitu oleh penasihat hukum baik sebelum maupun setelah persidangan, maka setelah panjang persidangan, maka ketentuan itu kan jadi percuma sia-sia begitu, tidak ada artinya. Jadi mekanisme untuk mengajukan keberatan dan juga eh, fasilitasi ruang pemeriksaan yang itu eh, menekan jauh bahkan tidak memungkinkan adanya intimidasi dan kekerasan dan seterusnya. Kalau menurut Bang Nixon itu bentuk pengawasan seperti apa yang tepat agar pihak penyidik atau aparat itu tidak mengabaikan hak-hak dari penasihat hukum, misalnya tadi melihat CCTV, kemudian misalnya meminta salinan berita acara perkara, atau kemudian tiba-tiba surat kuasa tadi dicabut oleh prinsipal dengan alasan misalnya ditekan oleh penyidik. Menurut Bang Iksan bagaimana tuh mekanisme ininya pengawasan terhadap aparat yang seperti itu? Iya, eh, kalau kita bicara pengawasan internal dan eksternal ya, secara struktural yang ada pada kepolisian saat ini, saya pikir lembaga eh, Propam dan maupun Kompolnas itu saat ini sepertinya jadi ruang aman dan nyaman bagi penyidik atau polisi ketika ada orang yang merasa haknya dilanggar dan datang ke mereka untuk melaporkan etik mereka gitu. Nah, diskursus tentang struktur kelembagaan pada Polri saat ini itu menjadi hal yang penting untuk dijawab, tapi dalam konteks sistem peradilan pidana, saya pikir mekanisme pengawasan lintas institusi itu penting untuk diperkuat begitu. Ketika dilakukan penyidikan atau masa pemeriksaan penyidikan, maka sebetulnya eh, bahasa koordinasi yang dibangun antara penyidik dan penuntut umum itu tidak cukup hanya dengan sekedar memberitahukan gitu ya. Ada orang di proses hukum terus penyidik hanya memberikan surat SPDP kepada si penuntut umum. Eh, ketika dilimpahkan hanya sekedar surat bersurat gitu ya. Nah, ini yang penting ketika kita bicara tentang mekanisme pengawasan, tidak cukup hanya dilakukan oleh satu institusi atau dalam hal ini Polri itu sendiri. Butuh adanya penguatan pada peran dominus litisnya penuntut umum untuk memastikan bahwa proses penyidikannya berjalan dengan lancar gitu. Tidak, jadi fungsinya dari si jaksa ini tidak hanya sekedar menerima dan melimpahkan berkas ke pengadilan seolah-olah jadi petugas pos gitu ya. Tapi perlu untuk meninjau juga bagaimana kualitas dan hasil dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan kalau memang ditemukan adanya eh, pelanggaran, adanya dugaan kesalahan kekeliruan dalam hal pemeriksaan, maka fungsi penuntut umum itu harus memberikan teguran kalau perlu memang eh, memberikan petunjuk bagaimana bagian mana dan bagaimana seharusnya dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan gitu. Ya, tadi Bang Iksan bilang bahwa Propam itu jadi tempat nyaman ketika penasihat hukum melaporkan. Ada kan di situ ada Propam, ada Kompolnas. Ya, Pertanyaannya adalah kenapa jadi tempat nyaman? Apakah selama ini tidak pernah ditindak itu aparat penyidik yang demikian itu? ya, saya pikir teman-teman di hampir semua LBH yang memang memberikan bantuan hukum gitu ya, punya punya keresahan, pergumulan dan pengalaman yang kurang lebih sama gitu ketika kita dihalangi akses bantuan hukum, ketika eh, penyidik atau penyidik itu melakukan kekerasan, penyiksaan, pelecehan seksual di ruang tahanan, pemerasan atau upaya untuk menyuap dan gratifikasi dan seterusnya, kita datang ke Propam, kita memang betul kita diperiksa, tapi hasilnya selalu tidak ditemukan ada pelanggaran etik atau kalaupun tidak keluar tidak menghasilkan adanya pelanggaran etik, prosesnya panjang, bahkan sampai dengan putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Eh, undue delay pada proses laporan etik itu sama sekali tidak memberikan jawaban begitu kepada si eh, tersangka terdakwa bahkan sampai akhirnya jadi terpidana. Karena Hmm. pengalaman kami begitu di proses pendampingan ketika kami datang ke Propam, ya pilihannya dua itu antara satu
tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik yang kemudian mengafirmasi eh, atau menjadikan lembaga Propam itu sebagai lembaga impunitas bagi kepolisian, ya, atau yang kedua, ya tidak ada hasilnya dari proses laporan yang kita lakukan. Bahkan ketika kita bawa ke dalam proses persidangan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh si penyidik dalam proses penyidikan, hakim tidak mau dengar. Artinya, lagi-lagi tidak ada mekanisme uji yang akuntabel terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik secara khusus ketika si terdakwa atau tersangka menghadapi proses hukum. Oke Bang Nisan, kembali ke pembahasan RUU Kuhap. Nih, apakah LBH masyarakat ini diundang sama DPR untuk hearing, public hearing? Sorry Bang, boleh diulang Bang? Nggak Iya, bisa. LBH masyarakat diundang nggak sama DPR untuk public hearing? Oh, eh, kalau LBH masyarakat secara lembaga enggak. Oke. Eh, tapi tidak memberikan ini apa berupa saran misalnya berupa tulisan ke DPR? Oh, iya, kalau LBH masyarakat memang kebetulan tergabung dengan teman-teman dari organisasi masyarakat sipil yang lainnya dalam koalisi pembaruan KUHAP. Eh, Sebelumnya ada rekan-rekan dari ACGR, JRS, dan ini adalah Kak Salisa dan Laib yang sudah lebih dulu mengusung satu dokumen RKUHP dan kemudian disirkulasi ke teman-teman organisasi masyarakat sipil yang lainnya. Dan kami menyampaikan secara terbuka eh, draft tandingan RKUHP itu sendiri yang menurut hemat kami itu merupakan materi yang relevan dan menjadi jawaban dari permasalahan sistem peradilan pidana kita saat ini. Dan beberapa kali sebetulnya ada beberapa lembaga yang kita bisa lihat begitu yang sudah datang langsung ke Komisi 3 DPR untuk mengikuti proses RDPU. Terakhir kalau saya tidak salah teman-teman dari LBHI dan ICGR gitu. Tapi kalau LBH as organization itu memang belum ada. Baik, kalau menurut Bang Nixon, nih, baik secara kelembagaan LBH masyarakat atau pribadi Bang Nixon, Ya, eh, poin apa sebetulnya yang menjadi krusial untuk dikritisi dari RUU Kuhap, terutama dalam konteks ini yang ada dampaknya terhadap masyarakat rentan yang belum memiliki akses hukum. iya. Kami sebetulnya di Koalisi Masyarakat Sipil itu memetakan setidaknya ada 9 isu krusial yang menurut hemat kami itu perlu di-tackle atau direspon oleh pemerintah dan DPR dalam pembahasan KUHP. Eh, tapi barangkali nanti Salisa juga akan menjelaskan ya beberapa dari 9 isu krusial ini. Tapi yang mau saya highlight paling yang pertama adalah terkait dengan mekanisme upaya paksa begitu. Eh, Saat ini kita KUHAP itu setidak-tidaknya ada mengenal beberapa upaya paksa sekalipun tidak diuraikan secara definitif gitu ya. Apa itu upaya paksanya? Tapi ada di situ ada penangkapan, ada penahanan, penyitaan, penggeledahan, eh, dan di RKUHP yang sekarang ini itu berkembang dan bertambah menjadi ada penyadapan, ada pemblokiran, ada pemeriksaan surat dan terakhir ya ini menjadi diskursus yang terpisah gitu penetapan tersangka. Nah, di dalam konteks upaya paksa ini yang paling rentan saya pikir adalah terkait dengan penahanan, penangkapan dan penahanan. Karena dalam sebuah bangunan sistem peradilan pidana, saya pikir kita semua ada di garis yang sama terkait ini. eh, Kepolisian atau penyidik itu adalah pintu pertama atau dikenal dengan gatekeeper gitu ya, yang tidak mungkin ada orang masuk, ada orang diputus tiba-tiba divonis bersalah tanpa ada melalui proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Artinya polisi adalah pintu pertama dari bangunan sistem peradilan pidana. Nah, sayangnya hampir semua jenis kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian atau penyidik di dalam penegakan hukum itu tidak memiliki mekanisme akuntabilitas, termasuk penangkapan dan penahanan. Kita yang sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat sipil, itu sangat rentan untuk ditangkap dan ditahan. Nah, prakteknya selama ini yang terjadi adalah orang ditangkap tidak dengan surat pemberitahuan, tidak dijelaskan alasannya apa, tiba-tiba dibawa dan ditahan. Ketika di dalam tahanan digebukin, dimintain duit supaya bisa pulang. Lama-lama kita kan jadi
jadi barang atau objek yang bisa dikomoditasi gitu ya, oleh aparat penegak hukum. Dan ini tidak punya mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas itu seperti apa? Dalam arti sebelum melakukan penahanan, semisal orang ditangkap, eh, sorry, saya sebelum ke penahanan. Dalam konteks penangkapan dulu, di dalam KUHP yang kemarin itu 1 kali 24 jam diatur bagi tindak pidana umum. Tapi di dalam proses eh, draft DPR maupun di pemerintah yang terakhir saya dapat, itu ditambah justru durasinya menjadi 7 kali 24 jam. Ini jadi persoalan karena justru apa yang dibahas, apa yang tertuang di dalam draft versi DPR ini itu bertentangan dengan eh, standar internasional begitu ya. Kalau kita cek ke dalam General Comment pasal 9-nya ICCPR, itu orang paling lama ditangkap itu 2 kali 24 jam, paling lama. Sementara untuk kasus anak 1 kali 24 jam. Lebih dari itu akan membuka peluang adanya penyiksaan, pemerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Nah, kalau kita melihat situasi hari ini, itu bahkan ada beberapa jenis tindak pidana yang durasi penangkapannya itu lebih dari 1 kali 24 jam atau lebih dari 2 kali 24 jam. Contohnya, Undang-Undang Narkotika itu mengatur 3 kali 24 jam ditambah dengan durasi yang sama, artinya total 6 hari. Kasus terorisme itu di penyidikan saja itu bisa sampai berapa? 90 atau 120 hari. Artinya apa? Kita kita jelas jauh dari rekomendasi yang diberikan oleh komunitas internasional untuk mengatur tentang durasi penangkapan yang ideal. Kenapa penting? Penangkapan adalah bentuk pembatasan kemerdekaan meskipun untuk sementara. Yang tujuannya adalah untuk pemeriksaan. Tapi kalau dibuat lebih dari itu atau dibuat secara tidak proporsional dalam hal ini 7 kali 24 jam itu, maka yang terjadi adalah penyiksaan, ada orang diperas dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan penahanan. Dalam hal penahanan, eh, ketika orang ditangkap, mekanisme akuntabilitas yang ideal adalah perlu dibawa ke hadapan pengadilan, segera dibawa ke hadapan pengadilan untuk dinilai apakah dia perlu atau tidak ditahan. Yang terjadi selama ini, orang yang ditangkap otomatis seolah-olah pasti ditahan. Ada beberapa mekanisme alternatif selain penahanan, kayak misalnya penangguhan untuk orang yang sakit, penangguhan untuk kondisi tertentu, pembantaran untuk orang yang sakit. Tapi apakah itu semua bisa diakses oleh masyarakat miskin dan buta hukum? Saya pikir tidak. Itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang memiliki relasi kuasa yang besar gitu ya. Yang akhirnya adalah eh, kita butuh adanya pembaruan terkait itu supaya tidak ada tidak ada upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang, karena biar bagaimanapun upaya paksa itu merampas bagian dari hak asasi manusia yang dilakukan atas nama undang-undang, sehingga pengaturannya itu harus betul-betul proporsional dan akuntabel. Itu kurang lebih ya untuk mengantar terkait dengan isu-isu krusial yang ada di dalam KUHP kita saat ini. Dan saya pikir ada banyak ya, saya pikir ada hampir semua memiliki permasalahan KUHP kita. Tapi yang terutama saya pikir terkait dengan gatekeeper pada tingkat penyidikan, sehingga orang yang berhadapan dengan proses hukum itu betul-betul dijalankan dengan due process of law. Baik, pertanyaan terakhir Bang Nixon. Setelah ini Bang Nixon boleh untuk meninggalkan forum ini. Pertanyaan terakhirnya adalah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Eh, yang sangat perlu ya, saya pikir sangat perlu untuk dilakukan adalah satu, mengawal proses legislasi yang ada di DPR dan juga pemerintah, karena ada satu narasi yang dibangun oleh DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan atau menjadikan barang ini sebagai satu produk hukum yang mengingat tahun 2026 mendatang itu akan diberlakukan KUHP baru. Nah, permasalahannya apakah eh, kita memang mengharuskan atau setergesa-gesa itu untuk mengesahkan KUHP, sementara proses penyusunan dan juga materi yang diatur dalam RKUHP justru jauh dari cita-cita pembaruan atau reformasi sistem peradilan pidana.
Jadi perlu sekali untuk mengawal terkait RKUHP ini. Yang kedua adalah eh, ya turunan dari mengawal itu ya perlu meresonansi. Kita perlu untuk menyampaikan banyak pendapat terkait dengan RKUHP, terutama bagi teman-teman atau masyarakat sipil atau publik yang memang pernah punya pengalaman ketika berhadapan dengan proses hukum, yang kehilangan laporan yang tidak ditindaklanjuti, yang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, yang diadili tidak dengan eh, fair trial gitu, dan yang dinyatakan bersalah meskipun tidak bersalah. Nah, orang-orang seperti ini yang harus harus bicara banyak supaya setiap setiap komponen yang ada di dalam RKUHP itu ya memang didasarkan pada pemenuhan hak asasi manusia gitu. Kurang lebih begitu mungkin, Bang. Baik, terima kasih Bang Nison atas kehadirannya malam hari ini. Mudah-mudahan ini penyampaian dari Bang Nison bisa kita resonansi ke lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat dan para praktisi hukum lainnya, para ahli lainnya memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan RUU KUHP, terutama yang memiliki implikasi terhadap masyarakat miskin atau masyarakat rentan yang tidak memiliki akses bantuan hukum. Demikian, terima kasih Bang Nison. Bang Nison, kalau mau standby silakan, mau meninggalkan juga saya persilakan. Terima kasih Bang Nison. Saya mau Terima geser kasih, ke Bang. Kak Salisa dulu. Ya, siap. Terima kasih. Kak Salisa, Mbak Salisa. Halo, kedengaran Halo Mbak suaranya? Salisa. Baik, selamat malam Mbak Salisa. Malam. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir ini. Tadi sudah sangat panjang lebar, kurang lebih sekitar 30 menitan tadi dengan Bang Nixon dari LBH Masyarakat. Nah, untuk Mbak Kak Salisa, apakah mau presentasi atau mau talk show seperti tadi atau bagaimana? Oh, show aja gak apa-apa. Talk show saja. Tadi Kak Salisa sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Nixon. Ya. Ya, Baik, pertanyaan saya Kak Salisa untuk mengawali penjelasan dari Kak Salisa adalah tadi Bang Nixon menjelaskan bahwa ada kurang lebih sekitar 9 hal yang sangat krusial untuk dikritisi yang memiliki implikasi terhadap masyarakat miskin dalam tanda petik ya, kemudian masyarakat rentan yang belum memiliki atau lemah terhadap akses bantuan hukum. Nah, poin apa lagi yang perlu diketahui oleh publik, Kak Salisa? oke. Sebelum saya masuk ke 9 isu krusial tadi, sebenarnya perlu diketahui juga gitu ya, masyarakat semuanya, bahwa semua yang ada di KUHP itu sebenarnya berdampak sama masyarakat. Makanya kita biasanya kalau misalnya kita diskusi tentang KUHP gitu ya, kita biasanya menganalisis pasal-pasal KUHP, kita selalu bilang satu sama lain, setiap kita memikirkan mekanisme hukum acara pidana, kita harus pikirkan gimana kalau kita jadi korban tindak pidana, gimana kalau kita jadi tersangka atau terdakwa tindak pidana, atau gimana kalau kita jadi saksi gitu. Sehingga kita tahu perspektifnya ketika kita membuat pasal-pasal KUHP itu kita bisa berperspektif pada perlindungan hak asasi manusia tadi saksi, korban dan juga tersangka. Nah, em, tapi memang KUHP tuh banyak banget isunya. Eh, dan 9 isu krusial itu bukan berarti kayak di luar dari 9 isu krusial itu artinya nggak krusial. Semua isu yang ada di KUHP itu semuanya krusial. Cuma memang kami dari Koalisi Masyarakat Sipil, tadi udah disebutin, itu kita sengaja milih ada 9 isu lah gitu, yang kira-kira itu paling dekat dengan masyarakat. Supaya penyampaiannya juga lebih mudah. Nah, em, beberapa isunya gitu ya. Misal yang pertama, tentang tindak lanjut laporan tindak pidana gitu. Nah, ini tentu pasti udah apa ya, udah familiar lah ya. Pasti banyak orang yang dia sebenarnya udah pernah jadi korban tindak pidana, minimal misalnya kecopetan, kemalingan gitu ya, HP, atau segala macam gitu di transportasi umum gitu segala macam. Nah, pertanyaannya ketika kawan-kawan ada yang ngerasain kecurian gitu misalnya, mau nggak kawan-kawan untuk laporin pencurian itu ke kantor polisi misalnya.
karena masih banyak gak mau ngelaporin. Alasannya misalnya karena ah nggak bakal ditindaklanjuti nih gitu. Nah, kita tahu ada apa namanya hashtag juga gitu ya, no viral, no justice. Seakan-akan kalau misalnya kasusnya nggak viral tuh nggak bakal ditindaklanjutin gitu. Nah, itu jadi salah satu apa namanya eh, masalah yang krusial banget tentang tindak lanjut laporan. Nah, masalahnya apa? Memang di KUHP 1981, KUHP yang ada saat ini, tindak lanjut laporan itu nggak diatur gitu. Jadi kalau misalnya kita lapor gitu, terus ditolak atau penyidiknya nggak mau nyari bukti, itu nggak ada konsekuensinya, nggak ada aturannya, dan kita nggak ada mekanisme untuk kita bisa ngapain nih gitu. Nah, di RKUHP yang sekarang, RKUHP 2025, itu memang diatur gitu. Bahwa kalau misalnya laporan kita tidak ditindaklanjuti, kita bisa ngajuin komplain. Nah, tapi masalahnya yang kita tolak adalah di draft RKUHP 2025 yang ada saat ini, itu komplainnya adalah ke atasan penyidik gitu. Jadi yang melakukan pengawasan kalau penyidik nggak mau menindaklanjuti laporan tindak pidana itu adalah atasannya. Nah, masalahnya itu nggak bakal efektif karena pengawasan cuma dari atasan gitu ya, itu nggak akan menghasilkan checks and balances yang efektif. Bahkan kalau kawan-kawan di sini advokat gitu ya, udah sering ngadepin misalnya BAP segala macam, pasti kawan-kawan ngerasain ketika berhadapan dengan penyidik, itu penyidik biasanya ngambil keputusan berdasarkan atasan penyidik. Jadi kalau misalnya kita lapornya lagi ke atasan penyidik ya sama aja bohong gitu, orangnya itu lagi. Nah, sebenarnya kalau terkait isu pertama ini, tindak lanjut laporan, kami dari masyarakat sipil itu menyarankan coba pakai referensinya di RKUHP 2012. Itu jauh lebih bagus. Di situ dia bilang bahwa kalau misalnya penyidik nggak mau menindaklanjuti laporan, maka kita bisa ngajuin komplain ke penuntut umum. Gitu. Apakah penuntut umum misalnya lebih baik gitu? Bukan masalah itu, enggak juga. Gitu. Tapi yang kita inginkan adalah kita harus memecah monopoli powernya. Jadi sekarang penyidikan itu dimonopoli kekuasaannya, kewenangannya oleh penyidik. Nah, eh, untuk menghindari abuse of power gitu ya, atau penyalahgunaan wewenang, maka kita harus memecah kewenangan. Kita jadi ada jalan lain nih gitu. Jadi ada alternatif lain di mana kita bisa ngajuin laporan ke penuntut umum. Bahkan kalau di RKUHP 2025, kalau misalnya kita udah komplain nih ke atasan penyidik, itu nggak diatur. Atasan penyidik tuh apa sih kewajibannya? Apakah dia harus menindaklanjuti atau kayak gimana itu nggak diatur. Jadi akan useless juga lah ke depannya. Kalau di RKUHP 2012 itu jelas banget diaturnya bahwa kalau kita komplain ke penuntut umum wajib untuk memeriksa si laporan. Kalau misalnya, oh ini tindak pidana nih, maka penuntut umum dia akan merintahin ke penyidik untuk nindak lanjutin. Kalau penyidik nggak mau, penuntut umum bisa melakukan pemeriksaan sendiri gitu. Jadi ada kesempatan lebih, eh, ada tambahan kesempatan gitu ya bagi masyarakat untuk mencoba laporannya gitu supaya menambah peluang gitu supaya laporan kita itu ditindaklanjuti. Itu satu. Terus kedua, memang terkait pengawasan oleh pengadilan. Nah, ini lagi-lagi kita tahu eh, kalau kita lihat di KUHP 1981 gitu ya, pengawasan oleh pengadilan di tahap penyidikan itu minim banget gitu. Hmm. Paling apa sih perannya pengadilan? Yaitu misalnya izin untuk penggeledahan dan penyitaan. Itu pun pengadilan biasanya selalu ngasih izin. Nggak meriksa dulu kalau misalnya penyidiknya ngajuin permohonan untuk penggeledahan penyitaan itu nggak diperiksa dulu sama pengadilan. Itu praktiknya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain, itu tuh banyak banget perannya pengadilan di tahap penyidikan gitu. Kita ambil contoh di Belanda. Kalau misalnya penyidik mau melakukan penahanan, nah itu nggak bisa tuh si penyidiknya tiba-tiba langsung ngeluarin surat perintah penahanan, terus si tersangkanya ditahan gitu. Nggak bisa. Tapi si penyidiknya harus ke penuntut umum dulu, nanti penuntut umum harus bawa tersangka ke hadapan pengadilan gitu. Jadi ada semacam tanda kutip sidang gitu ya, atau pemeriksaan oleh pengadilan untuk ngecek sebenarnya dalihnya penuntut umum apa sih untuk apa namanya untuk menahan apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi gitu penahanannya.
jangan-jangan syarat-syarat penahanannya nggak terpenuhi gitu. Terus bahkan si pengadilan atau si hakim ini dia akan melihat secara langsung si tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka sebelumnya udah apa namanya digebukin gitu ya, misal pas lagi penangkapan, hakim bisa tahu, oh nih ada penyiksaan, maka gak bagus nih untuk ditahan, dia harus apa namanya harus dibebaskan, nggak boleh. Terus bahkan si hakim juga meriksa bukti-buktinya. Hakim juga mendengarkan pembelaan dari tersangka dan penasihat hukumnya gitu, si pembela kayak gitu. Jadi harus ada pengawasan di tahap penyidikan gitu. Pun juga termasuk tadi pra peradilan yang juga dijelasin sama Bang Nixon itu, pra peradilan itu juga penting. Kalau misalnya hak kita dilanggar, kita bisa ngajuin ke pengadilan. Itu juga ada di Belanda pun kayak gitu. Sebagai contoh, misalnya ya, eh, ada hak kita tahu di KUHP kita ada hak tersangka sama saksi gitu ya, KUHP 1981, hak tersangka sama saksi untuk memperoleh penerjemah kalau mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, tapi pada prakteknya kan mereka tetap saya kurang gitu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak ada mekanisme untuk komplainnya. Nah, kalau di Belanda gitu misalnya, KUHP Belanda itu kita bisa misalnya saya saksi nggak dikasih penerjemah, saya minta dulu ke penuntut umum, kalau penuntut umum masih nggak ngasih, saya ke pengadilan supaya pengadilan bisa periksa gitu. Ada namanya hakim komisaris dan hakim komisarisnya nanti akan ngeluarin perintah pengadilan untuk mewajibkan penuntut umum menghadirkan penerjemah. Jadi kalau misalnya dia perintah pengadilan, dia memang nggak akan boleh dilanggar gitu. Jadi memang itulah fungsinya si pengadilan ini, dia untuk memastikan bahwa hak-haknya tersangka dan saksi itu terpenuhi, memastikan bahwa nggak ada abuse of power dari para penegak hukum. Itu baru 2 poin gitu. Yang ketiga, misalnya upaya paksa, tadi udah disebutin gitu ya, singkat aja. Terus yang keempat, itu juga teknik investigasi khusus. Mungkin tadi Bang Nixon juga udah jelasin. Ini bahaya banget gitu, karena di KUHP, sebelumnya di KUHP tuh nggak ada ngatur tentang teknik investigasi khusus. Misalnya, apa namanya, undercover buying gitu ya, penyelundupan, apa namanya, undercover buying sama control delivery gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nganterin barang terus itu di diikutin gitu ya sama si penyidik, atau bahkan penyidiknya pura-pura jadi kurir gitu untuk bawa untuk dia ngejebak si pelaku kayak gitu. Nah itu di KUHP ini baru, dan dia cuma bilang bahwa penyidik berwenang untuk melakukan yang tadi. Masalahnya nggak diatur sama sekali. Syaratnya apa? Kapan sih dia boleh dilakukan teknik investigasi khusus? Terus kalau misalnya dilanggar, kita bisa ngajuinnya kemana sih gitu. Komplainnya itu nggak diatur. Kalau kita mau cek lagi di KUHP Belanda, itu semua diatur dengan jelas bahwa teknik investigasi khusus itu cuma boleh pada kasus-kasus tertentu aja. Kasus yang terorganisir, kasus yang dia sangat berbahaya untuk masyarakat. Terus dia bahkan nggak boleh penyidik doang, dia harus atas izin penuntut umum gitu. Atau bahkan beberapa teknik investigasi khusus itu nggak cukup pakai perintah penuntut umum, tapi harus ada izin pengadilan. Nah itu itu lagi-lagi nggak diatur sama sekali, dan bisa dibayangin ini juga kemarin kita ada acara tentang inquiry korban. Pada prakteknya ada yang namanya penjebakan. Jadi sebenarnya itu bukan teknik investigasi khusus, tapi itu penjebakan gitu. Orang-orang yang nggak bersalah, jadinya dia seakan-akan dia pelaku. Itu akibat dari nggak diaturnya mekanisme tentang teknik investigasi khusus. Kayak gitu. Kelima, tentang peran advokat gitu ya, jaminan keberimbangan pembuktian, ini menarik juga. Mungkin tadi udah dijelasin Bang Nixon ya. Tapi pasal tentang keberimbangan pembuktian tuh dia agak sulit untuk di apa ya, dinotis orang-orang gitu, karena ini tuh pasalnya tersebar gitu ya. Sebagai contoh di KUHP yang lama, kalau misalnya di penyidikan eh, si tersangka ngajuin saksi yang meringankan, itu penyidiknya wajib untuk manggil dan memeriksa. Di draft RKUHP yang baru itu dihilangin, jadi penyidik gak wajib untuk memanggil gitu. Jadi
si tersangkanya disuruh manggil sendiri si saksinya. Padahal manggil saksi itu nggak mudah. Seringkali saksi itu menolak untuk hadir. Nah, apakah itu di titik itu jadinya berimbang? Jadinya nggak berimbang. Karena penyidik punya wewenang untuk memaksa menghadirkan saksi. Itu mereka punya otoritas untuk itu, tapi tersangka nggak punya wewenang untuk itu. Jadinya nggak berimbang antara pembuktiannya, eh, nggak berimbang untuk nggak punya keberimbangan kesempatan untuk membela dirinya gitu ya, untuk menghadirkan bukti-bukti. Itu yang kelima. Keenam tentang sistem hukum pembuktian dan alat bukti. Ketujuh itu tentang sidang elektronik. Kedelapan itu tentang ini juga menarik tentang akuntabilitas penyelesaian perkara di luar persidangan. Mungkin pernah dengar restoratif justice atau diversi ini juga jadi masalah karena apa ya, pada prakteknya ini jadi alat untuk kayak mengintimidasi korban gitu ya, supaya korbannya mau tanda kutip berdamai, terus jadinya terus jadinya kasusnya bisa dihentikan di penyidikan gitu, dan pelaku eh, jadinya bisa terhindar dari proses apa namanya sistem peradilan pidana kayak gitu. Nah itu biasanya restoratif justice. Nah itu yang kita eh, selalu kritisi juga gitu ya, karena harusnya penghentian perkara di luar persidangan itu dia baru bisa dilakukan kalau penyidikannya udah selesai. Artinya bukti-buktinya itu udah eh, ada gitu, udah selesai. Masalahnya sekarang penyidikannya belum selesai, belum mulai malah penyidikan, masih penyelidikan. Belum ada tersangka kan artinya kalau si penyelidikan. Belum ada bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa dia memang pelaku. Nah, itu udah bisa langsung dihentikan gitu kalau di draft RKUHP sekarang di tahap penyelidikan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau misalnya belum ada pembuktian yang memadai, jangan-jangan si orang ini dia bukan pelaku beneran ya, tapi kayak tanda kutip ya itu juga sering dijadikan apa ya untuk transaksi aja gitu, transaksi kasus. Terus yang kesembilan itu tentang jaminan pemenuhan hak-hak tersangka, saksi, dan korban. Dan ini tadi udah dibahas juga sama Bang Nixon gitu ya, terkait bahwa nggak cukup kita menyebutkan apa aja hak-hak tersangka, saksi, dan korban, tapi kita harus mengatur gimana mekanisme pemenuhan. Nah itu 9 isu krusial sih kurang lebih. Oke, tadi Mbak Kak Saliza ada yang menarik berkaitan dengan investigasi khusus. Tadi mencontohkan bahwa misalnya penyidik bisa menyamar sebagai kurir. Dalam konteks ini kurir narkoba misalnya begitu. Ya, jadi gini, itu tuh namanya undercover buying. Bahasa Betul. Indonesianya tuh pembelian terselubung gitu. Mm-mm. Jual beli terselubung. Dia bisa menyamar sebagai pembeli atau sebagai penjual kayak gitu. Nah, itu sebenarnya udah diatur di Undang-Undang Narkotika sebelumnya. Jadi kalau di Undang-Undang Narkotika itu cuma untuk kasus-kasus narkotika artinya. Nah, di RKUHP itu diatur artinya dia bisa bukan cuma kasus narkotika aja gitu. Kayak misalnya contoh ya penadahan kayak gitu itu bisa. Tindak pidana yang dia ada jual belinya lah gitu. Oh, Kayak gitu. berarti dalam hal ini dalam konteks tindak pidana yang ada jual belinya. Kalau Betul kalau di RKUHP ya. emang dibatasi hanya tindak pidana yang ada jual beli ya? Karena dia memang sebenarnya nggak disebut secara eksplisit kayak gitu. Tapi karena memang dia apa namanya teknik investigasinya aktivitasnya adalah jual beli gitu. Jadi otomatis itu akan berlaku untuk membuka apa ya? Untuk membuka kasus-kasus yang dia memang ada jual belinya. Hmm. Bisa nggak yang undercover buying tadi digunakan oleh penyidik misalnya dalam konteks tindak pidana terorisme? Misalnya dia pura-pura, udahlah saya gabung jadi anggota. Oh ya, kalau itu dia namanya adalah infiltrasi atau penyamaran. Infiltrasi. Jadi dia kayak dia jadi penyidik ini bisa kalau dia ingin mencari tahu gitu ya tentang suatu organisasi yang melakukan tindak pidana gitu misalnya Hmm. atau jaringan-jaringan yang melakukan tindak pidana dia bisa
ikut ikut masuk nih ke organisasinya untuk dia cari tahu sebenarnya di dalamnya itu ada apa sih yang direncanakan gitu ya terkait tindak pidananya itu namanya penyamaran atau infiltrasi. Nah itu juga bagian dari teknik investigasi khusus dan itu memang harusnya diatur juga. Oh, oke, oke, oke. Oke, berarti dia agak lebih aktif ya, berarti ya. Aktif mencari apa barang bukti begitu ya. Betul betul. Memang Hmm. biasanya teknik investigasi khusus itu dia digunakan untuk apa ya mencari bukti gitu ya pada tindak pidana yang dia tuh ketutup tapi luas gitu. Biasanya sih memang yang terorganisir ya. Jadi si penyidik ini dia butuh memasuki ruang-ruang yang itu apa ya terorganisir gitu. Di dalamnya Hmm. ngomongin tentang tindak pidana, merencanakan tentang tindak pidana gitu. Jadi memang Oke, butuh effort lebih gitu. oke, oke. Kak Salisa, saya ingin mendalami lebih dikit lagi. Kalau dia misalkan undercover buying tadi, apa seolah-olah dia sebagai penjual, taruhlah dia sebagai penjual, berarti kan ingin menangkap pembeli ya. Pertanyaan saya kan Iya pembeli betul. tidak ada orang yang mau beli kalau tidak ada yang jual kan secara logika kontrarionya. Betul Betul, kan? betul. Nah, itu menarik ini, itu menarik banget. Benar-benar. Nah, yang Abang sampai ini sebenarnya itu solusinya tuh ada kalau di KUHP Belanda. Jadi kita di JRS kita nerjemahin 600 pasal KUHP Belanda. Tujuannya tentu untuk mempelajari mekanisme hukum acara pidana di Belanda gitu ya, supaya dan pada praktiknya juga itu banyak banget kita bisa dapat referensi dari sana. Nah, yang tadi Abang sebutin itu benar. Jadi gini, em, kalau misalnya undercover buying tuh gini, sebenarnya ya, idealnya tuh gini, si penyidik menemukan nih, idealnya gini, penyidik misalnya, eh, misal di bandara gitu, ya cukai ngecek-ngecek gitu ya paket, ternyata ada narkotika nih gitu. Nah, eh, narkotika itu kan dia barang ilegal. Nah, secara hukum, narkotika itu harusnya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, ya kan? Nah, tapi si negara ini atau si penyidik ini nggak langsung ngerampas si narkotikanya karena ada kepentingan untuk membuka apa namanya kasusnya gitu ya, tindak pidananya siapa sih pelakunya gitu, siapa sih pembelinya kayak gitu. Nah, akhirnya gara-gara itu tadi mau melakukan undercover buying atau control delivery, maka si apa namanya paketnya itu dilanjutin dulu ke pembelinya gitu, orang yang menerima paket. Nah, bisa misalnya si penyidiknya langsung yang pura-pura jadi kurir atau bisa juga misalnya ada kurir lain tapi si penyidiknya ngikutin kurirnya gitu. Nah, itu namanya teknik investigasi khusus. Eh, jadi ada barangnya dulu, terus mereka cuma ya udah dibiarin aja tuh barangnya nyampe dulu ke penerimanya. Cuma untuk melihat siapa sih penerimanya, karena si penerima ini dia pasti terbukti melakukan suatu tindak pidana gitu. Nah, Oh ya, jadi yang menjadi eh, target sasarannya idealnya tuh kayak adalah gitu. si pembeli, bukannya begini. Kan gini, Kak Salisa. Jadi kan pembeli itu, kenapa saya mau beli nasi Padang? Karena ada yang jual. Oke. Kalau polisinya nyamar jadi Ya, sebagai penjual, kan berarti yang disasar pembeli. ya. Kenapa penyidiknya nggak menyasar si penjual aslinya? Oh, Atau, iya, ya. nah itu pertanyaan saya itu. Ya, tentu tentu si penyidiknya ini harus menyasar dua-duanya, harus menyasar dua-duanya gitu. Baik itu penjual, baik itu pembeli kan dia kalau control delivery gitu ya atau undercover buying. Kalau undercover buying itu si penyidiknya sebagai pembelinya gitu. Tapi dia pura-pura jadi pembeli gitu ke orang yang ngejual narkotika gitu kan. Itu kan artinya yang ditargetin adalah si pelakunya kan. Nah, tapi kalau yang Hmm. misalnya itu yang ditargetin adalah pembeli. Jadi sebenarnya dua-duanya itu ada mekanismenya tersendiri. Nah, dalam hal yang ditargetinnya itu adalah pembeli, benar kata Abang tadi bahwa jadi kalau di KUHP Belanda itu ada pasalnya sendiri yang dia nyebutin bahwa penyidik gak boleh apa ya mendorong supaya si orang yang ditargetin tadi itu melakukan tindak pidana di luar dari rencananya dia gitu. Jadi si penyidik itu dilarang untuk memberikan apa ya memberikan ide atau niat kepada si
orangnya ini supaya si orang ini ngelakuin tindak pidana gitu. Padahal yang kedua orang adalah si penyidik itu nggak boleh. Oke, oke. Undercover buying. Eh, ada poin lagi nih yang sangat krusial yang menyebabkan peran dari bantuan hukum itu mengecil dalam konteks ini. Oh, banyak banget, banyak banget. Kalau peran dari Misalnya bisa nggak penyidik itu menolak? Penyidik bisa nggak menolak bantuan hukum dalam RUU nggak KUHP boleh. saat ini? Kalau 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 di sini tuh dia coba ya, saya ingat ini. Setahu saya sih enggak. Tapi kalau di RKUHP yang ada sekarang, enggak. Kalau nggak salah ada kasus-kasus tertentu, yaitu adalah kasus yang dia apa namanya berbahaya bagi masyarakat. Tapi ini saya harus buka lagi pasalnya, ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau tadi kan soal menerima bantuan hukum kan udah dibahas ya sama Bang Nixon. Tapi sebenarnya ada yang lebih menarik lagi gitu selain itu, yaitu even misalnya si tersangka atau terdakwanya udah punya penasihat hukum, itu mereka tetap kesulitan tuh untuk membela dirinya kayak gitu. Karena mereka nggak punya akses untuk pembelaan yang layak. Contohnya, eh, ini contohnya ya, di KUHP 1981 dan juga di draft RKUHP yang sekarang, itu tersangka sama si pengacara baru bisa dapat salinan berkas perkara pas penuntut umum eh, apa namanya eh, pas penuntut umum bawa. Baik, Kak Salisa sepertinya terlempar di apa? Halo, Kak Salisa? Halo, Kak Salisa? Lempar seperti Bang. Ini terlempar, ini sudah masuk lagi. Oke, maaf Baik, maaf karena tadi dilanjut Kak. karena mati laptopnya. Oke, tadi ngomongin tentang ini ya, kesulitan jadi pengacara gitu ya, jadi pendamping hukum maupun jadi tersangka gitu. Salah satunya tadi kalau misalnya mereka itu baru bisa dapat salinan berkas perkara itu pas si penuntut umum apa ya, bawa kasusnya ke persidangan gitu. Jadi pas si penuntut umum eh, baru mendakwa gitu kasusnya, melimpahkan perkara ke persidangan. Yang mana itu berarti kurang lebih ya si tersangka dan penasihat hukumnya baru dapat salinan berkas perkara itu kurang lebih 7 sampai 14 hari sebelum persidangan. Bahkan pada praktiknya pasti banyak yang baru dapat dakwaan dan salinan berkas perkaranya itu pas hari H sidang gitu, hari hari pertama sidang. Itu sangat bermasalah karena artinya si tersangka dan juga penasihat hukum nggak bisa punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya, untuk mempersiapkan bukti-buktinya. Nah, ini jadi masalah. Kalau misalnya kita mau contoh, misalnya referensi di KUHP Belanda, itu dijamin bahwa mereka si tersangka sama penasihat hukumnya, mereka bisa dapat salinan berkas perkara itu sejak awal penyidikan gitu. Jadi sebelum si tersangka diperiksa gitu ya, dilakukan pemeriksaan oleh si penyidik, itu mereka dikasih dulu salinan berkas perkaranya. Dengan begitu mereka bisa tahu mereka harus mempersiapkan bukti-bukti apa saja. Itu salah satu gitu ya. Hmm. Terus apalagi yang sulit jadi tersangka sama apa namanya advokat gitu ya. Tadi tadi udah sebelum ini tadi juga udah dijelasin kalau mereka kesulitan untuk menghadirkan saksi itu apa namanya si penyidiknya nggak wajib untuk manggil saksi. Terus bahkan di draft RKUHP ini si hakim itu bisa nolak saksi yang diajukan oleh tersangka sama penasehat hukum ya di tahap persidangan tanpa alasan yang jelas gitu. Tuh, tanpa alasan yang jelas dan itu pada praktiknya bermasalah banget gitu.
Oh, kalau di RKUHP 2025 ini si hakim bisa nolak dengan alasan bahwa saksinya itu nggak ada di berkas perkara gitu. Dan kalau diamati, tentu kita tahu siapa yang nyusun si berkas perkara itu. Yang nyusun berkas perkara adalah penyidik dan juga penuntut umum. Mereka bisa Oh, menentuin, mereka bisa menentukan gitu sesuka hati mereka saksi yang mana sih yang mereka pengen periksa gitu ya, yang pengen mereka masukin ke dalam berkas perkara gitu. Dan itu pada praktiknya banyak banget yang ketika tersangka pengen ngajuin saksi yang meringankan itu ditolak sama penyidik gitu. Nah, oke oke. itu akan Jadi saksi diperparah harus lagi. dimasukkan dulu dalam BAP begitu. Ya, kalau di draft RKUHP yang baru ini itu pasal baru ya. Dia bilang si hakim hakim gini, kalau misalnya ada saksi yang di luar dari BAP gitu ya, di luar dari berkas perkara, itu hakim boleh nolak gitu katanya. Padahal Oh, kita tahu keterangan saksi itu adalah yang diajukan di pengadilan gitu kan, di persidangan. oke oke, Mbak. Sebentar, saya agak saksi yang boleh dihadirkan yang ada di BAP. Sementara tadi saksi yang meringankan dari pihak tersangka tidak wajib dipanggil. Ini gimana ceritanya? Nah, itulah masalahnya. Makanya makanya di draft RKUHP ini luar biasa banyak akan menyulitkan si tersangka sama si penasihat hukumnya. Sehingga tersangka sama penasihat hukumnya akan sulit untuk mengajukan pembuktian kayak gitu. Kalau begitu, apa fungsinya pengadilan dong kalau hanya kurang lebih hanya sebagai penyambung lidah dari penyidik kalau begitu? Ya, setuju banget, setuju banget, setuju banget. Menurut saya sih ini penghinaan kepada hakim nih sebetulnya. Ya, Hakim harusnya kan punya kewenangan lebih luas harusnya. Kenapa dia harus terkungkung dengan apa yang ada di BAP? betul, 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 betul. Memang ada kekosongan di situ, Eh, Bang. Kalau kita ngelihat di luar negeri, jadi yang punya wewenang untuk menentukan gitu ya, ngeluarin perintah supaya saksi wajib hadir itu adalah pengadilan. Tapi itu adalah pengadilan. Dan kalau di negara-negara common law gitu ya, eh, negara-negara common law atau adversarial itu mereka namanya subpoena gitu. Jadi si pengadilan ngeluarin perintah dan saksi wajib untuk dibawa. Kalau di KUHP Belanda itu ada namanya si si apa namanya si hakimnya ngeluarin perintah untuk gini, hakimnya ngeluarin perintah untuk penuntut umum wajib bawa paksa, namanya bawa paksa saksi gitu, untuk menjamin bahwa keterangan saksi itu didengar gitu. Kayak gitu. Tapi itu nggak diatur di draft RKUHP kita. Oke, 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 Mbak Kalis Salisa. Jadi sepertinya kalau tetap disahkan ini mesti dibawa ke MK ini. Nah, ini menarik, ini menarik. Sebenarnya gini, kalau kalau apa ya? Sebenarnya gini sih, harusnya idealnya memang eh, dia di dia harus bagus di apa namanya di revisinya, di penyusunan undang-undangnya. Kalau misalnya ya kita jangan apa ya, kalau udah bagus kan kita jadi nggak perlu ke MK gitu kan. Baiknya memang dia di undang-undangnya udah bagus. Nah, masalahnya adalah ini menarik juga, ini temuan kita. Kita kan berusaha untuk merevisi eh, KUHP langsung semuanya gitu. Padahal kita tahu ada 300 pasal. Itu susahnya luar biasa. Kita punya pengalaman itu di KUHP, pengen langsung ngubah semua pasalnya, pasalnya juga ada ratusan juga, dan hasilnya banyak yang jelek, ada yang typo dan segala macam. Nah, kalau kita lihat di Belanda gitu ya, gimana sih misalnya Belanda tuh cara mereka merevisi KUHP-nya, mereka nggak langsung merevisi semua pasalnya, nggak. Mereka merevisinya itu selalu cuma beberapa pasal aja gitu. Misalnya mereka pengen merevisi tentang penahanan, nah mereka ya udah mereka akan bahasnya itu cuma si pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan. Kadang mereka bahkan revisinya minor banget kok, cuma ngubah eh, beberapa pasal aja. Tapi meskipun begitu, misalnya kita berpikir, oh kita nggak bisa ngubah beberapa pasal aja karena semua pasalnya tuh butuh diperbaiki, misal kayak gitu. Nah, di Belanda itu mereka sangat dinamis gitu. Jadi walaupun mereka ngubahnya cuma beberapa, tapi sering gitu.
kalau dihitung-hitung mereka apa namanya udah 100 tahun KUHP Belandanya, umur KUHP Belandanya itu udah 400 kali direvisi. Jadi kurang lebih setahun itu 4 kali. Gitu. Setiap ada masalah dikit langsung direvisi, ada masalah dikit langsung direvisi. Jadi selalu relevan KUHP-nya. Kita 50 tahun ya kalau nggak salah. Itu nggak pernah direvisi, tiba-tiba mau revisi semuanya itu bukan hal yang mudah gitu, itu hal yang sulit dan kita bisa pastikan kalau misalnya dalam satu waktu terus cuma berapa bulan doang kan si DPR dan pemerintah ini ngebahas dan nyusunnya itu ya banyak kekurangannya pasti kualitasnya buruk kayak gitu. Baik, Kak Salisa, terima kasih banyak sudah eh, berkenan hadir pada acara Islamic Lawyer Forum edisi ke-78. Ini berarti sudah sekitar 6 tahun kami berjalan. Ini biasanya offline, Kak Salisa. Offline, tapi untuk beberapa bulan ini semenjak Hari Raya Idul Fitri kemarin kita coba melakukan online. Dan kita juga mohon doanya agar akun kita yang disuspend ini jadi kembali lagi karena subscribernya sudah sangat banyak, 29.000. Sekarang kita harus memulai lagi dari nol. Demikian, terima kasih banyak Kak Salisa. Mudah-mudahan Bang Nixon juga terima kasih. Mudah-mudahan event ini dapat menjadi amplifying bagi masyarakat yang kemudian mengetahui ada hal yang sangat krusial yang luput dari perhatian dan ketutup oleh isu-isu lain, diantaranya isu ijazah mantan presiden gitu. Baik, terima kasih Kak Salisa, Bang Nixon. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi secara darat. Mohon izin nanti kalau saya datang ke kantor barangkali berkenan untuk diterima Bang Nixon dan Kak Salisa. Siap, Terima kasih banyak. Bang Sampai Sandra. jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. Terima kasih. waalaikumsalam. Waalaikumsalam.